Halo guys, nama saya Rizky Simayan. Saya dari kelompok 2 kelas I semester 1 akan menjelaskan beberapa poin-poin dari materialisme kebudayaan. Simak ya teman-teman. Materialisme adalah salah satu paham yang beranggapan bahwa manusia hidup di dunia adalah hasil rekayasa materi. Artinya, selagi seorang manusia hidup di dunia, dia sebenarnya hidup di dunia materi. Dia mau hidup, harus makan. Dia mau menata sistem nilai dan budayanya harus menggunakan alat atau materi. Materialisme berpandangan kebudayaan adalah hasil kumpulan pikiran yang dipelajari dan dilakukan yang diperlihatkan oleh anggota dari kelompok sosial masyarakat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pandangan materialisme ini berkaitan dengan hubungan manusia dengan lingkungannya. Oleh Marvin Harris, disebut variabel yang bersifat empiris dan diistilahkan dengan teknoekonomi dan teknolingkungan. Kebudayaan bukanlah hal-hal yang irasional, yang tidak dapat dimengerti, yang penuh dengan subjektivitas, tetapi bersifat material, dapat, jelas, dan dapat diukur. Kekurangan dan kelebihan teori materialisme kebudayaan. Materialisme kebudayaan dengan pendekatan perilaku emik hanya dianggap cocok untuk menganalisis masyarakat berburu dan meramu. Materialisme kebudayaan terlalu mekanis dan deterministik karena hanya memusatkan perhatian pada faktor-faktor teknologi dan lingkungan, sehingga menganggap bahwa individu tidak dapat memainkan peran dalam proses sosiokultural. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fira Aulia Juliharto. Saya akan menjelaskan tentang hakikat materialisme kebudayaan. Materialisme didasarkan pada konsep bahwa dunia ini terdiri dari objek-objek materi yang berinteraksi dan berpotongan satu sama lain dalam berbagai keadaan, baik tetap maupun bergerak. Kaum materialis memandang manusia sebagai materi, realitas konkret, bersama dengan produk-produk pikiran manusia dan perilaku manusia, yang terdiri dari objek-objek fisik seperti peralatan dan benda-benda, dan produk pikiran seperti teknologi, ilmu pengetahuan, nilai-nilai, hukum, agama, dan kebudayaan. Materialisme kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari nama Marvin Harris. Materialisme kebudayaan didasarkan pada konsep bahwa kondisi-kondisi materi masyarakat menentukan kesadaran manusia dan bukan sebaliknya. Struktur universal sistem sosial budaya yang dikonsepsikan oleh materialisme kebudayaan terletak pada konstanta biologi dan psikologi dari hakikat alamiah manusia dan pada pembedaan antara pikiran dan perilaku, emik dan etik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hai, perkenalkan nama saya Elvira Skalengkongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kritik terhadap materialisme kebudayaan. Materialisme kebudayaan dikritik terutama karena konsentrasinya pada infrastruktur sehingga tampak mengecilkan arti penting ideologi dan kegiatan politik sebagai kekuatan perubahan atau determinisme infrastruktur. Terhadap kritik ini, Harris mengatakan bahwa ia tidak dapat menolak peranan aktivisme politik dalam mengubah sistem sosial. Ia juga memandang ideologi memiliki peran dalam proses percepatan atau perlambatan bagi perubahan dalam infrastruktur. Namun, ia menegaskan bahwa apabila kondisi-kondisi dalam infrastruktur tidak matang, maka tidak akan ada aktivisme politik yang membawa perubahan. Baik, hanya ini saja penjelasan dari kelompok 2 tentang materialisme kebudayaan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.